Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin, namaku Curin Oktavia dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. Baik teman-teman, marilah kita belajar bersama tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility, CSR. Pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Selanjutnya, landasan hukum tanggung jawab sosial perusahaan. Landasan hukum sosial perusahaan yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dan selanjutnya ada pada Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Motif tanggung jawab sosial perusahaan. Terdapat dua motif tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, motif pemicu. Para pebisnis menghadapi tekanan stakeholder eksternal yang kian menguat agar korporasi Indonesia menginternalisasikan CSR dalam tindakan bisnis dan mengungkapkan kinerjanya dalam pelaporan perusahaan. Perusahaan mulai menyadari bahwa di balik pengorbanan sumber daya ekonomi perusahaan untuk melaksanakan program-program CSR yang bisa menguras laba dan mengurangi jumlah dividen, perusahaan bisa meraup manfaat berlipat ganda apabila peduli dan melaksanakan CSR secara berkelanjutan. Motif yang tak terungkap. Motif untuk mencintai dan mengasihi sesama manusia dan lingkungan sekitarnya sebagai implementasi dari nilai-nilai religi yang dianut oleh pemilik manajemen atau perusahaan. Motif untuk meningkatkan nilai penjualan dan nilai perusahaan serta kepentingan-kepentingan lainnya. Yang selanjutnya yakni langkah-langkah tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam prakteknya, CSR harus sejalan dengan peraturan hukum, mendatangkan manfaat, bersifat etis, menghormati nilai-nilai sosial, dan memenuhi aspek akuntabilitas. Dengan demikian, minimal ada 7 unsur tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu lingkungan, hak asasi manusia, perburuhan, pemberdayaan masyarakat, tata kelola organisasi, isu konsumen, dan praktek kegiatan bisnis yang sehat. Adapun contoh konkret program dalam perusahaan. Yang pertama, program peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain mencakup pemberian beasiswa, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan program magang. Kemudian program yang kedua yakni pelatihan terpadu dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Di antaranya meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan ketenagakerjaan. Dan program yang ketiga yakni program pemberdayaan ekonomi seperti koperasi dan bantuan dana bergilir. Baik teman-teman, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan itu merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Baik teman-teman, yang saya jelaskan tadi terdapat daftar pustaka atau sumbernya ada di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.